Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana sekarang sebelum mulai latihan soal tentang getaran dan gelombang, marilah kita berdoa. Masing-masing di rumah berdoa, mulai. Oke, selesai. Pada minggu lalu tentang dipelajari getaran gelombang yang disajikan oleh Bu Herlina ya. Nah ini latihan soalnya disiarkan oleh Ibu ya. Bimbing Ibu ajarkan tentang soal getaran gelombang dan bunyi. Tapi yang ada di sini getaran dan gelombang, bunyinya berikutnya setelah materi yang diberikan oleh Bu Herlina. Ya. Pertama, Ibu akan menanyakan pada kalian gerak bolak-balik suatu benda yang melalui titik setimbang disebut A. Frekuensi, B. Amplitudo, C. Getaran, D. Periode. Kalau kalian memperhatikan dan menyimak yang dikasih materi sama Bu Herlina, pasti tahu apa itu gerak bolak-balik itu. Pengertian dari mana? Frekuensi, amplitudo, atau getaran atau periode? Ibu beri waktu 3 detik. 5 detik lah. Ya, biar banyak mikirnya. Ya, 5 detik. Oke. Ada yang bisa menjawabnya? Aku ada tulisan satu. Jawab. Yang menjawabnya. Siapa yang bisa menjawab dari pertanyaan yang Ibu tayangkan ini? Apa? Bunga, jawabannya C ya. Terus apa lagi Pak Sasa? Jesslyn, getaran ya. Medina juga getaran. Ada lagi? Dirga, jawabannya getaran. Krista, getaran juga. Oke, semua berarti kalian betul-betul menyimak ajaran yang diberikan oleh Bu Herlina. Ya, jawabannya yaitu getaran. Oke, mengapa Gibran kita lihat? Kalau frekuensi itu ada banyaknya getaran dalam 1 detik, ya. Sedangkan amplitudo, simpangan terjauh dari titik setimbang, ya, amplitudo. Ya. Sedangkan getaran, sedangkan periode adalah waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk mengalami 1 kali getaran. Jadi betul adalah jawabannya C. Ya, hebat untuk yang menjawab C. Ibu ucapkan kalian hebat dan menyimak materi yang telah disajikan oleh Bu Herlina. Pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua. Nah, perhatikan gambar ayunan sederhana. P itu adalah ayunan yang aslinya yang terputus-putus itu adalah ayunan ya. Gambar berikut merupakan diagram sebuah bantul yang sedang berisolasi atau bergetar. Definisi satu getaran adalah gerak yang dilakukan dari mana ke mana. P, R, P, atau P, Q, R, Q, atau Q, R, Q, atau P, Q, R. Ibu beri waktu 5 detik. Ini juga sudah diajarkan oleh Bu Herlina tentang cara mencari getaran, ya. Oke, sekarang Ibu ingin tahu siapa yang udah menjawab. Pastor, ada yang menjawab yang nomor 2? Ya, Medina. PQR, kata Medina, PQR. Nanti kita lihat ya, mana yang benar ya. Jesslyn. PQR juga. D jawabannya ya, Jesslyn. Ada lagi jawaban lagi selain itu? Sila juga sama. Terus? Ardin sama juga D. Naswa. Bagaimana Naswa? Oh, sama juga jawabannya D. Ya, semua banyak D ya, mayoritas D. Oke, kita lihat. Ada yang jawab D.
Oh, ada jawab B. Siapa itu? Reva Destiana. Oh, Repa. Jawabannya B. Oke. Ada lagi selain itu? Selain B sama D? Apa lagi? B juga. B. Dari si B, Peggy, Erki. Ada yang jawab A. Ada yang jawab A. Siapa yang jawab A, P, R, P? Renaldi Anugrah. Renaldi Anugrah. Ya. Oke, kita lihat mana yang betul ya. Terima kasih. Kita lihat ya. Apa yang betul? Nah, kita lihat ini. P ke Q, ayunan P ke Q itu seperempat getaran. Q ke R itu seperempat getaran. R, Q, seperempat getaran. Q ke P itu seperempat getaran ayunannya ya. Maka yang A, PRP itu P ke R itu seperempat tambah seperempat berarti berapa? Setengah getaran. Terus R ke P, R ke P, R ke P seperempat tambah seperempat. Itu 2/4 kan? Kalau disederhanakan menjadi setengah ya kan? Setengah tambah setengah sama dengan 1 getaran. Tadi yang A jawabannya sama tadi Pak Pak Cesar, jawabannya Muhammad India. Ya, Muhammad yang A. Yang A itu Renaldi Anugrah. Ya, berarti jawaban Renaldi lah yang benar. Mengapa? Kok yang Renaldi yang P yang kecil bagaimana? Yang P coba kita lihat ya. P, Q, R, Q. P ke Q itu berapa? Seperempat getaran. Q ke R seperempat getaran. R ke Q seperempat getaran. Kalau dijumlah, kita penyebutnya sama, ingat matematika ya. Maka di atasnya adalah bilang saja jumlah. Berarti 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3/4 getaran. Berarti salah yang P. Apa salah? Karena tadi udah dijelaskan masing-masing cara menguraikannya masing-masing seperempat. Jadi jumlah total yang dari P, Q, R, Q adalah 3/4 getaran. Yang C, untuk C gak ada yang milih ya. C itu Q ke R itu seperempat getaran. R ke Q seperempat getaran. Kalau dijumlahin, karena penyebutnya sama, kita jumlahkan yang di atas siapa bilang 1 tambah 1 2 2/4 kalau disederhanakan jadi setengah getaran. Itu juga salah ya. Yang D itu banyak yang itu ya, ternyata juga salah. P ke Q seperempat getaran, I ke R seperempat getaran. Kalau dijumlahkan sama dengan jumlah yang di C, yaitu setengah getaran walaupun hurufnya berbeda. Jadi tahu kesalahan dari jawaban yang kalian utarakan ya, tapi nggak namanya belajar. Dari inilah hanya kalian tahu, oh P ke R itu ayunannya itu seperempat. Namanya Q itu adalah timbang ya. P itu adalah benda yang betul-betul asli dari ayunan yang benda yang akan diayun ya. Sudah paham kan semua ini? Yakin sudah paham, tambah lebih jelas lagi dengan secara rinci permasalahan itu Ibu utarakan ya. Oke, pertanyaan ketiga. Diagram bawah ini memperlihatkan gambar pegas yang sedang bergetar. A ke B, C, baru gitu ya, begini ya pasti ya. Definisi satu getaran untuk pegas adalah gerakan dari apa tadi? Ayunan sederhana. Sekarang kita pakai pegas. Kita tarik pegas, baru kita lepas. Nah, itu jadi ayunan. Ya. Nah, apa sih definisi satu getaran pada pegas itu? Gerakan dari apa? Dari A, C, B, C, A, atau A, B, C, B, A, atau B, A, C, A, B, atau C, B, A, B, C. Ibu beri waktu 5 detik. Karena ini sama dengan ayunan, cuma yang satu namanya ayunan, yang kita sekarang ada pegas. Ya. Caranya yang sama. Oke, sudah 5 detik. Kita lihat mana jawabannya yang benar atau salah ya. Jawaban dulu dari kalian yang sudah terkumpul oleh operator itu Pak Cesar. Coba yang nomor 3 ada jawabannya? Nah, Lutfi menjawab B ya. Oke, Lutfi ya. Bunga A.
Oke. A. Aisyah Nadine. C. Aisyah. C. Bintang. D. D. Wow, komplit ya A, B, C, D. Ya, ya oke. Kita ingin melihat mana yang benar dari jawaban itu. Itu sudah jelas simple, yang jawaban itu sudah bervariasi ya. A, B, C, D. Oke, kita melihat pembahasan dari soal tersebut. A ke B itu seperempat getaran, sama dengan ayunan. Khusus untuk getaran semua seperempat ya. B ke C seperempat getaran. C ke B itu balik ya. A ke B seperempat getaran. B ke C seperempat getaran. Bandul aslinya yang mana? Yang di ujung. Yang di kasih mouse ya, kelihatan. Nah, ini adalah yang B inilah yang asli bandulnya. Lalu ditarik, baru dilepas seperti ini. Nah, ini namanya kesetimbangan itu yang C. Ya. Yang B itu adalah bandulnya yang ditariknya. Dari C ke B seperempat getaran, B ke A seperempat getaran, A ke B seperempat, B ke C seperempat. Kita lihat jawaban A. A itu A, C, B, C, A. A ke C. Kita lihat A ke C. Berarti seperempat tambah seperempat. Berapa? 2/4. Kenapa bilangnya sama? Seperti bilang dalam matematika sama. Kita harus pintar matematika. Kalau nggak pintar matematika, untuk menjawab fisika, ya nggak bisa ya. 1 tambah 1, 2/4. Ya. C ke B. C ke B. Berarti C ke B itu seperempat. B ke C. B ke C. Berarti lari ke belakang ya. B ke C itu seperempat tambah seperempat tambah seperempat. Jadi 3/4. C ke A. C ke A. Berarti seperempat tambah seperempat, 2/4. Kalau dijumlahkan kebetulan penyebutnya sama-sama, 2 tambah 1 tambah 3 tambah 2. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 2, 8. Jadi 8/4. 8/4 getaran kalau disederhanakan menjadi 2 getaran. Jadi nomor A itu 2 getaran. Oh, pasti salah yang nomor A ya jawabannya. Dia minta 1 getaran, bukan 2 getaran. Sekarang kita lihat D. A ke B seperempat getaran. B ke C seperempat getaran. C ke B berarti dia balik ke belakang dari depan ke balik ke belakang lagi. Itu seperempat ya. C ke B seperempat, B ke A seperempat. Jadi semua 1 tambah 1 tambah 1 tambah 4/4. 4/4 kalau disederhanakan jadi menjadi 1. Di 1 getaran. Yang C, B ke A perempat, A ke C 2/4 getaran, C ke A 2/4 getaran, A ke B seperempat getaran. Ini jumlah semua. 1/4 tambah 2/4 tambah 2/4 tambah 1/4 berarti sama dengan 6/4 getaran. Kalau disederhanakan jadi pecahan yang sederhana lagi, jadi 3/2 getaran. Ini udah nggak bisa lagi disederhanakan lagi karena sudah paling sederhana itu 3/2 getaran. Tapi kalau campuran jadi 1/2 getaran ya. Yang D, C ke B seperempat getaran, B ke A seperempat getaran, A ke B seperempat getaran, B ke C seperempat getaran. Sama dengan 1 getaran ya. Kita jumlahin ya, jadi 1 getaran. Jadi yang betul jawabannya adalah B dan D ya. Jawabannya 2 ternyata, B sama D. Yang B yang jawab benar, Ibu ucapkan selamat, berarti Anda memahami tentang menghitung getaran ya. Ingat ya, kalau getaran seperempat, tapi kalau gelombang setengah ya. Dari ini ada yang mau ditanyakan? Sebelum Ibu mulai lagi ke nomor berikutnya, Pak Sesa ada yang bertanya? Belum ada. Oh, berarti kalian sudah pada paham semua tentang
cara menghitung dan mencari berapa banyak getaran pada bandul maupun pada pegas. Kalau mau bertanya, persilakan kalian bertanya lewat operator, dan operator akan membacakan pertanyaan kalian. Nanti ibu sebisa mungkin kalau sehari ini jawab. Tapi kalau misalnya ibu lupa, ibu berikan pada minggu depan berikutnya ya, pertemuan berikutnya. Ya, sampai yang bertanya sebelum melanjutkan nomor berikutnya. Ternyata nggak ada yang bertanya. Nah, berarti sudah paham. Alhamdulillah. Semoga ulangan juga kalian dapat 100 semua ya. Karena yakin paling mudah namanya getaran gelombang ya. Pertanyaan selanjutnya. Seorang siswa menggetarkan osilator yang menghasilkan getaran-getaran dengan frekuensi 0,25 kHz. Maka besarnya periode adalah, ibu beri waktu 5 detik. Karena rumus itu sudah kalian peroleh dari penjabaran yang diberikan oleh Bu Hena pada minggu yang kemarin ya. Oke. Udah ada jawabannya lain? Apa yang sudah nomor berikutnya ini, Pak Cesar? Gilbert jawab 4, pretty good. Gilbert hebat ya. Lanjut, ada lagi Gilbert? Jikri oke. Oh, Medina oke. Wah, banyak yang A ya. Oke. Terus banyak A. Terus ada lagi yang lain? Banyak A ya. Bagi paritas jawaban A. Kita lihat apa betul jawaban kalian A atau nyanyi jawaban C ya, tadi C ya. Oke, kita lihat. Nah, diketahui frekuensi 0 sama dengan 0,25 kHz. KHz itu bukan satuan SI. Kita ubah ke satuan SI yaitu Hertz. Kilohertz ke Hertz itu adalah turun 3 kali, berarti dikali 1000. 0,25 kali 1000 sama dengan 250 Hertz. Periode dalam simbol fisika itu T besar. Kalau waktu T kecil ya, kalau periode T besar, kalau frekuensi M kecil. Mengapa ini tulisannya hanya besar? Nama penemunya untuk tetap mengabadikan penemunya dipakai untuk satuan ya, Hertz. Jadi kalau tulisan kecil, masa bahasa Indonesia kalian tahu kan, bahasa Indonesia nama seseorang harus huruf besar jumlahnya ya. Nah itu kilohertz hanya besar ya. Ditanya periode lambang periode di dalam ilmu fisika adalah T besar. Nah, rumus T besar kalau ada frekuensi, makanya T sama dengan 1/f. 1/f sama dengan 1, F-nya sudah tahu 250 Hz. 1 dibagi 250 sama dengan 0,004 sekon. Jadi yang betul, yang mayoritas, semuanya jawabannya A. Yang D, A, salah. Anda harus lebih memahami lagi apa yang diajarkan oleh Bu Rina teorinya ya. Kalau minta PowerPoint-nya bisa minta sama operatornya, ya kan Pak Cesar ya? Bisa minta PowerPoint-nya, nanti bisa dikirim oleh Pak Cesar PowerPoint Bu Hermina untuk kalian pelajari ya. Pastinya kan ujian pasti keluar ya kayak gini tuh yang apa teori-teori ini. Nah ini jangan lupa kalau ada F, T itu sama dengan 1/f ya. Ada yang bertanya kan? Oke, kalau kalian mau ditanyakan, kita lanjut ya soal berikutnya. Sebuah ayunan di tangan berayun bergetar seperti halnya bandul sederhana sebanyak 50 kali dalam waktu 2,5 sekon. Sehingga frekuensi ayunan itu sebesar bla bla bla. A 2 Hz, B 5 Hz, C 20 Hz, D 50 Hz.
Ibu beri waktu 5 detik. Kalau kalian memahami dari pelajaran yang diberikan oleh Bu Hena, otomatis pasti cepat ya. Rumus ini sudah diberikan oleh beliau ke kalian seminggu lalu. Oke, sudah 5 menit. Ada yang masuk jawabannya, Mas Kat, untuk nomor yang ini? Jawaban masuk rata-rata C, mayoritas jawabannya C. Oke, kita lihat ya apa betul jawabannya C ya. Pertama diketahui ini namanya banyak 50 kali itu lambangnya N. N itu berapa banyak getaran, berapa banyak gelombang itu hurufnya N. Sebanyak 50 kali N sama dengan 50 kali. Jadi dalam fisika nggak usah kalian tulis banyaknya ayunan, nggak usah. Dia selalu simple kami ilmu fisika itu. Pakai lambang saja. N sama dengan N itu mewakili banyaknya getaran. Bayangin aja, hanya N aja bisa mewakili berapa huruf yang tertera pada kalimat tersebut. Ada dua kata kan, banyaknya getaran, banyaknya ayunan, dua kan. Nah, hanya N aja mewakili itu. Simple kan? Nah, itulah tidak bisa semua serba simple. N itu sama dengan 50 kali. Nah, waktu itu lambangnya apa dalam fisika? Tak boleh kalian tulis waktu, tak boleh, itu salah. Tapi harus berupa lambang. Apa sih lambangnya waktu? Di kelas 7 sudah diajarin juga, waktu itu lambangnya T kecil. Ingatin T kecil sama dengan 2,5 sekon. Ditanya frekuensi, tak boleh kalian tulis frekuensi, tidak boleh. Tapi lambang frekuensi, apa sih lambang frekuensi? F kecil. Setelah semua diketahui sudah tahu, maka kita tinggal mengingat rumus. Apa kaitan frekuensi dengan banyaknya ayunan, dengan waktu? Apa sih kaitannya? Itu ternyata berbanding lurus dan berbanding terbalik. Berbanding lurus dengan banyaknya getaran dan berbanding terbalik dengan waktu. Kalau waktunya lama, frekuensinya semakin kecil. Kalau waktunya kecil sedikit, frekuensinya banyak ya. Coba aja kalian lihat detak jantung yang ada di rumah sakit yang ada alatnya ya, dan detaknya semakin cepat, frekuensinya semakin tinggi ya. Nah, kalau N itu adalah banyaknya ayunan. N itu 50 kali. Kali itu hanya karena fisika itu ada satuan, jadi banyaknya itu nggak usah pakai satuan ya. Tapi karena nggak punya satuan, dikasihlah X. Jadi kalau nggak pakai satuan tidak apa kalau dalam masukin, tapi kalau di dalam kita harus, karena fisika itu ada besar, ada nilai sama satuan, itu besaran itu. Tidak boleh tidak ada satuan ya. Jadi N sama dengan 50 per 2,5 sekon. 50 dibagi 2,5 sama dengan 20. Apa satuan frekuensi? Hertz, atau bisa juga nama lainnya 1 per sekon. Ya, nama lainnya. Kita gunakan semuanya dalam satuan SI. Yang bukan satuan SI diubah kalian. Pada kelas 7 sudah diajarin cara mengubah, apalagi matematika ya diajarin cara mengubah satuan sentimeter ke meter itu sudah mahir di SD kalian juga ya. Dari yang ibu jabarkan ini, maka yang jawaban yang betul adalah C. Maksudnya jawaban C ya semuanya. Nah, berarti kalian memahami yang diajarkan oleh Bu Hertina ya. Berarti hebat dan selamat yang mendapat yang betul jawabannya 20 head ya. Anak-anak yang kita ternyata yang belum, bukannya tak pintar, tapi kurang memahami atau terlambat waktu berhead yang ngaji materi, kalian lagi bobo ya. Belum bangun ya. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya. Pertanyaannya adalah, nah, ada satu cewek, satu cowok main telepon-teleponan ya. Ya, tanyakan kegiatan mungkin ya. Pada kegiatan ini, Ani dapat mendengar suara Ali. Kenapa? Kok bisa? Dan kalian aja kok Ani bisa dengar suara Ali. Ibu beri waktu 5 detik.
Oke, ada yang jawab? Nah. Oh, banyak yang jawab B ya. Bunyi merambat melalui benang. Oke, kita lihat ya. Benar, itu merambat melalui benang. Apa bunyi merambat melalui pompa udara? Kita lihat ya. Jawabannya pembahasannya. Pembahasannya Ani dapat mendengar suara Ali karena bunyi merambat melalui benang. Jawabannya B. Ya, betul, hebat berarti ya. Walaupun belum diajar sama mendengar tentang bunyi, tapi kalian sudah pikir karena ini tentang gelombang ya. Tapi agama itu tentang bunyi yang merambat. Jadi termasuk the best kan tahu ya. Bunyi itu berarti yang diajar tentang gelombang, termasuk juga serius berarti kalian ya. Dan itu yang benar ya. Pertanyaan selanjutnya, getaran yang merambat adalah bla. A. Gelombang, B. Getaran, C. Periode, D. Amplitudo. Ibu beri waktu 3 detik. Kalau hitungan 5 detik ya, kena perlu tetap hitungnya. Tapi kalau ini pengerti, akhirlah ya. Oke, sudah 3 detik. Ada yang menjawab mayoritas? Apa jawabannya, Mas Sesa? Muhammad Gibran jawabnya D. Kita lihat ya. Terus yang mayoritas banyak yang A. Oke, kita lihat ya. Pembahasan dari soal tersebut ya. Jawabannya adalah A. Kalian tahu bahwa gelombang adalah getaran yang merambat. Sedangkan getaran gerak bolak-balik setiap kali seimbang. Kalau periode kita tahu kan tadi 1/m atau banyaknya waktu ditemukan dalam satu getaran. Sedangkan amplitudo adalah simpangan maksimum ya. Pertanyaan selanjutnya, berdasarkan gambar di bawah ini, tunjukkan yang manakah puncak dan lembah gelombang. A. Yang namanya puncak itu titik B, namanya lembah gelombang C, D, E. Yang B namanya puncak titik B1 yang ini B1 ya. Yang namanya lembah gelombang C, D, E ya. Pada C, puncak itu dia namanya yang B, sedangkan lembah C, D, yang D titik B1 dan C, D. Saya beri waktu 3 detik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, sudah. Ada yang menjawab? Mas Seta? Rata-rata mayoritas menjawab pertanyaan ini jawabannya A ya. Kita lihat apakah betul jawabannya A. Oke, ibu akan lihat lagi pelajaran yang telah disajikan oleh Bunda minggu yang lalu. Namanya D itu letaknya di sini ya, D. Nah, atas sini. Itu namanya dasar gelombang. Terletak pada titik terendah gelombang. Sedangkan puncak gelombang terletak pada titik B. Lengkungan CDE itu adalah gelombang, lembah gelombang. Lengkungan ABC itu namanya bukit gelombang. Simpangan terbesar dari gelombang itu disebut amplitudo, itu dari B ke B1 atau D ke D1. Ini yang namanya amplitudo. Amplitudo maksimum, amplitudo minimum yang di bawah itu. Ya. Jadi jawabannya yaitu A. Titik B dan CD. Cuma A ya mayoritas ya. Ya, selamat tentunya betul jawabannya A. Kalian hebat ya. Menyimak dan menjawab dengan baik dan benar ya. Oke, ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Ingat ya, namanya gelombang itu sama getaran beda. Kalau getaran itu 1/4 getaran ya. Kalau gelombang setengah getaran sedikit
setengah ya. Aduh, Ibu. Nah, ini setengah lepas setengah. Jadi gambar ini ada satu gelombang, setengah tambah setengah. Jadi setengah tambah setengah gelombang berarti satu gelombang. Terdiri dari kip dan lepas ya. Dan pertanyaan selanjutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini ya. 3 cm bla 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 bla, gambar gelombang ini. Pada gambar diperlihatkan bentuk gelombang yang dihasilkan oleh suatu sumber getaran. Maka panjang gelombang dan cepat rapat gelombangnya dalam selang waktu 0,2 sekund adalah Ibu beri waktu 5. Jawabannya A 3 cm dan 0,2 meter per sekon. B 2 cm dan 0,2 meter per sekon. C 1,5 cm dan 0,002 meter per sekon. D 3 cm dan 0,002 meter per sekon. Oke, ada jawabannya? Bunga jawabnya C. Ya, lanjut. Oh, baca cepet aja ya. Kita lihat apakah jawabannya bunganya. Bukit lagi setengah, tambah setengah. Bukitnya ada 2, puncaknya ada 2. Berarti kalau ditotalkan jadi setengah tambah setengah tambah setengah setengah. Jadi ada 4 ya. Jadi 4 per 2. 4 per 2 itu kalau sederhana jadi 2. Jadi banyaknya gelombang pada gambar itu adalah 2. Karena dia nggak ada satuan, kita kasih hias khusus untuk istilah. Walaupun kalian dia kemana pun luar negeri selalu ada. Kalau ada satuan karena satu besaran ada namanya ada angka satuan yang boleh satuan ya. Sekarang 4 cm itu S jaraknya ya. Jarak gelombang dari ini ke sini itu 4 cm. Cm itu satuan apa? Satuan SI. Jangan lupa saja dulu apa ada ya. T 0,2 waktu 0,2 sekon waktu. Dan soal waktu itu namanya T itu 0,2 sekon. Pertama-tama kita cari apa? Frekuensi. Frekuensi itu rumusnya N bagi T. Berarti sama dengan 2 dibagi 0,2 sekon sama dengan 10 Hz. Yang ditanya lambda, ini lambda kayak gitu ya. Lambda ini V. V itu adalah cepat lambat gelombang ya, ini lambda ini. Maka jawaban pertama lambda itu rumusnya S per N 4 cm 2 sama dengan 2 cm 2 cm 2 meter. Berarti bagaimana? I yang naik dibagi ya 2 cm dibagi 100 sama dengan 0,02 meter. Maka untuk mencari V itu rumusnya lambda kali F. Lambda itu sudah tahu kalian kan 0,02 meter. Kalau F frekuensi 10 Hz. Kalau dikalikan 0,2 meter per sekon. Nah, jadi jawabannya 0,02 per sekon meter kan? Ini 0,2 0,2%. Jawabannya B. Tadi yang betul ya? B ada ya? Tadi ya? B. Ya, B. Ya,
Amanda ya. Oh, berarti Amanda hebat ya, betul. Berarti Anda betul-betul menyimak yang dijelaskan oleh guru. Kalau kelas berapa itu ya, Mas Cesar? 8B. Yang jawab siapa sih? Anda. Lain. Yang jawab B itu Bu, siapa namanya? Dimas Bagus Prastio. Dimas kelas berapa? 8F. Dimas nanti minta sama Bu Yusi ya, poinnya tinggi ya. Wah, Anda hebat ya, walaupun gurunya Bu Yusi, tapi Anda hebat bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Berarti Anda menyimak betul-betul pelajaran Bu Herlina ya. Yang lain ada lagi? Ada dari Karina 8J. Nah, 8J lagi. Iya, yang dari Bu Herlina ada. Kalau dari Bu Herlina kita dari A sampai E, itu minta sama Bu Herlina. Bu Herlina pasti kasih. Ini ada 8A. Nah, si Hafiz. Hafiz Bu Herlina, nanti kasih hadiah istimewa. Dia betul melakukan menjawabnya, berarti dia betul. Ya, Bu Herlina siap, berarti Anda hambat karena ini ya pada nanti materi ini yang akan disampaikan Bu Herlina ya. Ada pertanyaan selain itu sebelum kita lanjutkan materi selanjutnya? Belum ada. Tidak ada, saya lanjutkan. Oh, sudah latihan sudah sampai ini. Nanti dilanjutkan latihan ini ya. Sebelum Ibu akhirin, ada yang mau ditanyakan? Jangan lagi. Diakhirin. Nggak ada? Nggak ada. Oke, kalau gitu kita sampai hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, agar tetap kita sehat semua. Sampai kita bertemu kembali pada materi selanjutnya. Assalamualaikum. Bye.